Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Miss J. We're gonna study about some analytic exposition. We're gonna understand what is analytic exposition is. Here there is some definition about analytical exposition. Ada definisinya yaitu type of spoken or writing text that is intended to persuade the listener or the reader by presenting argument to analyze or explain how and why. Jadi, analytic exposition text itu adalah teks atau tipe teks baik berupa omongan, spoken ataupun tulisan itu untuk persuade. Apa sih persuade itu? To persuade by presenting argument mean to tell the reader that something is important, untuk menyatakan kepada pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang positif. Adapun ada beberapa hal yang akan kita pelajarin yaitu generic structure atau structure di dalam teks itu ada 3, yaitu yang pertama tesis. Apa sih tesis? Introduce topic and indicate the writer's position. The writer also outline the main argument to be presented. Jadi di dalam tesis itu isinya topik perkenalan dan juga indicated writer position, posisi sang penulis. The writer also outline the main argument. Nah, sang penulis juga mengoutline main argumentnya itu di dalam tesis tersebut. Adapun jenis struktur yang kedua yaitu argument. Argument itu show a series of arguments that support the thesis. Show the series of arguments that support the thesis. Nah, di dalam argumen itu ada isinya argumen yang mensupport isi dari teks tersebut. Atau kalau dalam bahasa kita isi dari topik tersebut berada di argumen. Yang ketiga yaitu conclusion atau sering kita kenal dengan penutup. In this stage, the writer states his or her point of view. Jadi dalam konkludan ini, writer, sang penulis itu menuliskan pendapat-pendapat yang telah dia keluarkan di dalam teks tersebut. Nah, sedangkan language feature yang digunakan itu menggunakannya simple present tense. Simple present tense berarti dia menggunakan simple verb 1. Ya. Verb 1 berarti ingat kalau verb 1, she, he, it, ini subjek ini dia memerlukan S di dalam verb. Nah, contohnya ini, in my opinion, elementary school teacher works hard. Nah, kenapa ini menggunakannya works? Karena di sini teacher, elementary school teacher, berarti dia menggunakannya S karena kata ganti dia he. Ya. Terus English is the world most important language. Jadi to be-nya dia juga menggunakan to be yang menggunakan simple present tense, yaitu to be is am-are. Di sini karena subjeknya English, jadi to be-nya menggunakan is. Adapun misalnya, misalnya saya ganti ininya in my opinion, in my opinion, my elementary school teachers pakainya works apa work. Berarti kalau di sini pakainya teachers, berarti pakainya work karena teachers banyak. Jadi kata gantinya they. Jadi subjeknya atau verbnya karena subjeknya they, dia tidak suka s, jadi menggunakannya works. Bukan works ya, work. Bukan works. Ini teacher karena tunggal, dia maka menggunakan s, works. Nah, English, karena English itu sebenarnya kata gantinya it. Ingat kalau she, he, it itu to be-nya menggunakan is. Kalau they, dia menggunakannya are. Kalau am, pasti subjeknya dia are.
Then another connector. Connector to mention several part of argument. Konektor itu berarti yang mengoneksikan atau kata sambungnya. Kata sambung untuk menggunakan mention several part of argument. Misalnya dari argumen satu ke argumen yang lainnya, maka harus dikoneksikan dengan connectors word. Di sini contohnya ada firstly, first, moreover, secondly, second, furthermore, finally, also, and etc. Nah, berarti kalau kalian mau ngomong pertama kali mau berargumen, you gonna say firstly or first. Jangan tahu-tahu kalian langsung secondly. Nah, itu nggak boleh karena kalau pertama kali kalian menggunakan suatu argumen, you gonna say firstly or first or kalau secondly berarti harus ada apa? Harus ada konektor pendapat lainnya, pendapat sebelumnya. Gitu. Next ada summarizing atau concluding. Summarizing berarti ada di conclude atau di part yang terakhir. Itu ada in short, in a word, in brief, in sum up, atau conclusion, in conclusion, on the whole, although, in all, dan lain sebagainya. Jadi untuk language feature yang digunakan di dalam text analytic exposition ini ada dua. Ada simple present tense dan juga connector. Simple present tense berarti dia grammaticalnya menggunakan verb satu, entah itu verb di dalam kata kerja ordinal atau di dalam kata kerja yang pakainya to be. Nah, berarti kalau to be di dalam simple present dia harus menggunakannya is, am, are. Jadi contohnya sudah mesti jelaskan. Dan konektornya dia menggunakan konektor yang firstly, secondly, thirdly, fourthly, finally, also, moreover, furthermore, dan selanjutnya. Oke, next. Di sini ada motive word that qualify this statement sama word that thinking argument. Nah, emotive word itu maksudnya kata yang perasaan, yang mewakili perasaan. Jadi contohnya I am worried, saya khawatir. She feel, dia merasa. Itu berarti termasuk di dalam emotive word atau adjektif lah kiranya ya. Nah, terakhir kedua ada word that qualified statement. Nah, qualified statement. Nah, my son friend probably usually ada kata apa lagi selain itu moreover, however, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada word that link argument. Link argument tadi berarti sama dengan word connector tadi. Ada firstly, ada however, therefore, finally, moreover, dan sebagainya. Jadi contohnya, firstly, add some sugar into the glass. Berarti pertama-tama harus menambahkan gula di dalam gelas. Sip. And next, should cars be banned from the city? Nah, ini contoh contoh teks yang bentuknya adalah text analysis exposition. Nanti kayak gini boleh dibaca dulu. Nah, nanti kalau misalnya Miss J udah selesai menerangkan, kalian boleh download di dalam di Google ada kata-kata should cars be banned from the city, itu nanti ada keluar teks kayak gini. Nah, di dalam teks tersebut tergantung atau mengandung tesis, argument, dan conclusion. Nah, berarti ini ada grammatical-nya. Tadi kan grammatical yang pertama ada tesis, argument, dan juga conclusion. Di sini tesisnya di dalam paragraf pertama ada cars should be banned from the city center at least in the bigger city because they bring on more problems than benefits.
Pollutions in the top on one major drawback, along with traffic jams and a relative decrease in local commerce. Nah, di sini sang penulis menuliskan beberapa ide pokok untuk menggambarkan tentang cars beneath. Nah, oke, selanjutnya ada tiga argumen di dalam teks ini. Argumen pertama ditambahkan dengan kata-kata firstly, dan yang kedua ada secondly, ya. And then the third argument, in addition to that itu bisa aja diganti menjadi finally, gitu ya. Dan ini conclusionnya. Nah, in some condition, car can be good for us if we want to go to far destination, katanya di conclusion dari dari argumen 1, argumen 2 dan 3 itu kita konkluskan, kita gabungkan dan dikonklusikan dalam satu paragraf di terakhir. Nah, nih. Nah, dia menggunakan simple present nggak tadi? Ya, dia menggunakan simple present dalam pollution is the top one major drawback yang ada di argument tadi. It is widely known that cars are, karena dia menggunakan are, karena cars bukan car, karena banyak, jadi dia menggunakan cars, are. Connector ya dia menggunakan apa aja? Tadi ada kata-kata firstly, ada in addition to that, ada in some condition. And summaries-nya ada apa aja? Dia bilangnya di summaries dia ada kata-kata so we have to know how to use cars wisely for our life. Maka di summaries-nya dia bilangnya kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakan car atau cara menggunakan mobil untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Ini typical word-nya: determine, kerugian; pervade, jahat; devaluated, evaluasi; relentless, belas kasih; drawback, kekurangan; implementation, pelaksanaan. Nah, cukup sampai di sini untuk menjelaskan analisis exposition tentang argument, tentang language feature dan juga generic structure-nya. Jadi dalam analytic exposition tadi generic structure-nya ada 3, thesis, argument, dan juga conclusion. Dan language feature yang digunakan juga ada 3, simple present dan connector, dan dia juga ada summarizing-nya. Nah, contohnya tadi ada should car be banned from the city. Nah, untuk menjelaskan isi dari teks should cars be banned from the city akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Oke, untuk penjelasan sentence connector, genetic structure, dan juga language feature cukup sampai di sini. Dan pertanyaan yang harus kalian simak yaitu pertama, coba kalian simak, ada berapa sentence connector yang digunakan? Berikan contohnya. Yang kedua, generic structure yang digunakan dalam analytic exposition itu apa saja? Nah, terus yang ketiga, language feature yang digunakan dalam analytic exposition ada berapa? Sebutkan. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf bila terjadi kesalahan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.